Maksud saya termasuk orang yang menilai kenapa orang tidak sedih gitu. Sedihnya itu karena orang tidak sedih, bukan karena sedih. Bukan karena sedih mau ditinggal Pak Jokowi. Sedih juga karena kok orang bisa tidak sedih. Biasanya kan orang sudah mau berhenti kurang sebulan gitu. Kayak dulu kan kita melepas Pak SBY, melepas Bu Mega kan terharu. Dengan segala kesalahannya tetap kita terharu. Yang ini udah kurang 2 minggu nih. Orang tetap aja belum sedih orangnya. Iya, kasihan juga gitu. Saya selaku Ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan, dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. Terus bilangnya ini buat tambah modal. Ya, makasih Pak Jokowi. Senang sekali, terlalu amat senang. Terima kasih banyak, sudah 10 tahun memimpin kami dengan baik, Gus. Baik, salut. Terima kasih untuk Pak Presiden Joko Widodo. Terima kasih untuk perhatiannya ke kami selama 10 tahun. Semoga Tuhan memberkati. Tahun kepemimpinan Pak Jokowi, banyak hal yang kita bisa pelajari. Minimal 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah optimisme, dan yang kedua adalah soal keikhlasan. Bapak Ibu, bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di sungai itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya adalah pasrah, tawakal, doa. Itu benar Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di sekitar perahu itu banyak buaya. Apa yang perlu Anda lakukan? Yang perlu Anda lakukan cuma satu: berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Saya sering mengatakan, bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum pasti terjadi, lebih baik kita untuk mempersiapkan diri. Dan itu nilai-nilai optimisme yang diajarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka optimisme yang kemudian digaungkan oleh Bapak Presiden membuahkan prestasi yang besar untuk bangsa ini. Buktinya nyata, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, adalah wujud dan buah nyata dari optimisme seorang presiden.